Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil huda sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, kembali kita bertemu. Kita duduk sesaat meningkatkan iman kita, sesaat kita mengkaji sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di pagi hari ini termasuk rangkaian amalan kebaikan kita, termasuk pemberat amalan kita nanti di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi hari ini kita selalu berharap, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti petunjuk beliau dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dilarang oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berbicara tentang strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kita mengingatkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rekomendasi langit seperti yang pernah kita dengarkan pada kajian-kajian kita yang kemarin dalam surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada posisi akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan di dalam segalanya. Suri tauladan di ibadah, dalam ibadah, suri tauladan di dalam akhlak, kemudian suri tauladan di dalam bermuamalah, suri tauladan segala dalam semua aspek kehidupan manusia. Saat ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam berdakwah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digolongkan termasuk orang yang termasuk seorang nabi yang dikagumi oleh kaum orientalis. Bahkan ditulis tentang biografi beliau di 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, padahal yang menulisnya adalah seorang
non-muslim yang menulisnya adalah seorang orientalis, dan dikatakan bahwasanya setelah menulisnya maka dikatakan di sana penulisnya ini sempat juga mengikrarkan keislamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya berdampingan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Agama-agama ini adalah agama samawi yang ada sebelum datangnya Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka semua untuk memeluk agama Islam seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, mathalu wa mathalu al-anbiya qabli, seperti halnya para nabi-nabi yang telah diutus sebelumku. Mereka seperti bangunan yang satu yang utuh, kemudian tinggal satu lubang saja yang belum disempurnakan. Nah, akulah yang menyempurnakan semua ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumku. Kemudian sabda Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, yakni demi Allah, la yasma'u biya yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa mata maitatan jahiliyah. Tidak ada seorang Yahudi dan seorang Nasrani yang mendengarkan ajaranku kemudian dia tidak beriman, kemudian dia meninggal, maka meninggalnya seperti halnya bangkai jahiliyah. Artinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dan kesesatan orang Yahudi, perbedaan agama Yahudi dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tergambarkan dalam surat At-Taubah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una al-qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah. Uzair yakni adalah putra Allah. Nabi Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih yakni Isa Al-Masih adalah putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dari mulut mereka sendiri. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling dari ajaran Hanifiyah, dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengerti tentang Islam seperti halnya mereka mengerti tentang kondisi anak dia sendiri. Maka ketika orang-orang Yahudi itu berada di sisi Rasulullah SAW, yakni di kota Madinah, maka di situ mereka menjanjikan kepada orang-orang Aus dan Khazraj, dua suku yang saling bertikai, sesungguhnya nanti akan ada seorang nabi dari bangsa kalian, dari kulit kalian, dari lisan kalian yang akan mendamaikan kalian. Ini kabar yang didengung-dengungkan, dipromosikan oleh orang Yahudi sehingga mereka bisa hidup di Madinah. Jadi mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang terusir, yang mana mereka itu sebelumnya tinggal di Yaman. Ya, yang mana mereka sebelumnya tinggal di Yaman. Kemudian mereka hijrah, ketemulah dengan satu atau dua suku yang saling bertikai yang ada di Madinah pada waktu itu. Suku itu bernama Aus
suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj kemungkinan kemudian mereka berpindah status dan berpindah nama setelah datangnya Islam, dan mereka disebut dengan Ansar. Ya, suku Ansar. Jadi meninggalkan pertikaiannya. Ini ada sunnah Nabi SAW. Ya, ketika orang itu berhijrah, itu ganti nama, ganti status. Itu sunnah. Selama ini dia bertikai terus, tidak pernah selesai pertikaian itu, sampai mereka pada waktu itu sudah putus asa, tidak ada yang bisa mendamaikan mereka. Kemudian Yahudi datang kepada mereka dan mengatakan, akan ada dari bangsa kalian, dari suku kalian yang mendamaikan kalian, seorang nabi dari bangsa kalian, dari orang Arab itu sendiri. Akhirnya mereka mencari kebenaran kabar tersebut, sampai akhirnya mereka mendengar cahaya dari Mekah, yakni kelahiran munculnya seorang sosok Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya mereka mengutus utusannya ke Mekah untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Akhirnya dari situlah mereka kemudian masuk Islam terlebih dahulu sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani, apakah ada orang-orang Nasrani bersama Islam pada waktu itu? Ada. Di semenanjung Arab sampai sekarang ada satu tempat namanya Najran. Najran ini sangat berdekatan dengan benua Afrika, yang mana Najran ini adalah tempat singgahnya orang-orang Nasrani dari Ethiopia. Jadi kalau mau menyeberang ke sana maka tidak terlalu jauh. Ya. Kalau kita lihat peta semenanjung Jazirah Arabia, kita lihat Yaman sebelah ujung, itu ada satu daerah yang dekat dengan Ethiopia. Dan sampai sekarang orang-orang dari benua Afrika kalau mau haji, kalau nyebrangnya tidak terlalu jauh, di situ ada satu pelabuhan yang menyampaikan mereka ke kota Yaman. Dari kota Yaman mereka jalan darat menuju apa? Menuju Mekah, kemudian menuju Madinah. Orang-orang Nasrani kebanyakan dari Najran, karena memang punya silsilah dari kerajaan Habasyi, dari kerajaan Habasyah, yang nama rajanya adalah Najasyi, seorang Ethiopia yang masuk Islam. Kemudian dari situlah muncul salat gaib. Pada waktu itu raja ini masuk Islam dan mengikrarkan keislamannya, kemudian meninggal dunia sementara rakyatnya belum masuk Islam. Dan dari situlah syariat salat gaib itu ada. Salat gaib itu adalah salat jenazah yang mana jenazahnya tidak ada. Jenazahnya tidak ada. Di situ para ulama menafsirkan dari kejadian itu boleh salat jenazah bagi jenazah yang tidak disolati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh melakukan salat jenazah kepada siapa saja yang tidak sempat kita solati. Makanya pendapat yang kedua ini lebih umum. Seperti contohnya kemarin kita melakukan salat jenazah, kalau kita salat jenazah tidak ada mayatnya, menurut pendapat yang kedua boleh, sangat umum sekali. Pendapat yang pertama mengatakan salat jenazah itu bagi mereka yang belum disolati sama sekali. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Nasrani disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu
walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak akan ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, artinya ketika orang-orang Yahudi ini bertemu dengan Islam, bertemu dengan Nabi SAW, orang-orang Nasrani bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam, maka pahala apa-apa yang mereka lakukan sebelum dia masuk Islam tetap. Ketika datangnya Nabi SAW mereka tidak berislam, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Nabi SAW bertemu dengan Waraqah ibn Naufal, seorang penginjil yang hidup di kota Mekkah dan merupakan saudara daripada Khadijah bintu Khuwailid, apa yang dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal? Kalau seandainya aku masih hidup setelah ini, setelah engkau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, la azartuka, aku akan menolongmu, aku akan membantumu, wallah, demi Tuhan, ya, sesungguhnya kaummu akan mengeluarkanmu dari Mekah. Ini seorang penginjil Waraqah ibn Naufal sudah mendapatkan analis, sudah mendapatkan kabar bahwa saya akan ada seorang nabi dari bangsa Arab yang akan dikeluarkan, yang akan diusir oleh bangsanya sendiri. Ya. Setelah mendengar perkataan itu, maka Khadijah bintu Khuwailid tidak khawatir terhadap apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, dan mendapatkan sosok yang besar, yaitu malaikat Jibril yang datang kepadanya dan mengatakan, wahai Khadijah, zammiluni, zammiluni. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui Islam sebelum datangnya. Hal itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullah 'alal kafirin. Al-Baqarah 89. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan kabar akan datangnya seorang rasul. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka telah ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ingkar. Ini pernyataan dalam surat Al-Baqarah, pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 89 menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengerti akan datangnya Islam. Apalagi orang-orang Yahudi yang sangat alim, yang sangat pintar terhadap kitab Zaburnya. Sehingga pada waktu itu detail tentang kedatangan Nabi kepada orang-orang Ansar itu dijelaskan oleh mereka, oleh pendeta-pendeta mereka. Detailnya.
Oh nanti akan seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Bahkan dikatakan nanti dia ketika jalan akan diikuti oleh awan, nanti onta akan tunduk kepadanya. Semua ciri-ciri itu ada dalam kitab mereka. Yani seperti gambaran ayat Al-Quran, mereka tahu tentang Nabi seperti tahunya mereka kepada anak-anak mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajari kita berdoa agar kita tidak termasuk golongan orang-orang Yahudi, yaitu orang yang mengerti tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Makanya salah satu penafsiran daripada surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yani Yahudi itu bangsa yang maghdub. Apa itu maghdub? Maghdub itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan murka? Karena mereka alim, mereka mengerti, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ad-dhalin yakni mereka orang-orang Nasara. Kenapa mereka disebut ad-dhalin? Karena mereka tidak mengerti, ya. Mereka selalu disesatkan oleh pendeta-pendeta mereka, ya. Tapi mereka tidak mau belajar tentang kebenaran itu. Nah itu salah satu penafsiran daripada kata-kata daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Saudara-saudara, bagaimana strategi dakwah sebelum datangnya umat Islam? Ini yang menyebabkan perbedaan kenapa Islam banyak pengikutnya, Nabi SAW banyak pengikutnya, dan Nabi SAW termasuk seorang Nabi yang memiliki pengaruh sampai sekarang dan memiliki peranan. Dakwah Islam itu sendiri memiliki peranan sampai merubah tabiat seorang dari jahiliyah menuju keislaman, dari peribadatan kepada Allah dari peribadatan kepada berhala menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Ini strategi umat-umat sebelumnya dalam berdakwah. Binasa, terlaknat orang-orang yang membuat parit yang mereka menyalakan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini kondisi umat-umat sebelum datangnya Islam. Penafsiran daripada Al-Buruj ayat 4 dan 8 ini menafsirkan kepada kita semua bahasanya mereka melakukan hal yang spontan, cepat. Dan ketika mereka berdakwah, mereka langsung memvonis, menghukumi. Ketika tidak mau beriman kepada ajarannya, mereka bunuh dan lain sebagainya. Ini sangat berbeda sekali dengan apa yang ada pada Islam itu sendiri. Kekuasaan mereka gunakan bukan pendekatan. Ini strategi dakwah umat-umat sebelum datangnya Islam. Ya, kekuatan dari zaman Fir'aun sampai zaman Abraha, ya, mereka menggunakan kekuasaan untuk menekan segalanya, dan ini cara yang tidak bijaksana, cara yang istilahnya membuat orang sengsara dan binasa.
Seperti perkataan Abdul Muttalib kepada Abraha. Abraha ini adalah seorang raja di Yaman yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendengar bahasanya di Mekah ada sebuah tempat kuno, tua, jelek, tapi dikunjungi banyak orang. Sampai binatang-binatang pun, hewan-hewan pun, burung-burung pun itu mengunjungi tempat ini, yaitu Ka'bah. Akhirnya Abraha ini memerintahkan arsitek yang paling canggih, yang paling hebat, dan kontraktor bangunan yang paling hebat untuk membangun semisal apa? Semisal Ka'bah di Yaman. Kalau sekarang mungkin Abraha ini di daerah perbatasan Saudi dengan Yaman, kurang lebih di daerah Kunfudah ke sana. Jadi masuk wilayahnya wilayah Yaman. Kok ada gajah, Ustaz? Ya, di Saudi, di Yaman sebelah sana itu daerahnya hijau. Aneh kan Pak ya? Jadi Saudi di sini kering, di sana hijau. Kemudian kalau kita mungkin umroh, kita ke Taif. Taif itu hijau. Nah, Taif itu arah menuju ke Yaman. Nah, di situ hijau, ada sungai, ada sawah, ada pohonan dan lain sebagainya. Kemudian ke sana lagi itu hijau. Nah, disitulah Abraha ada. Abraha berada di situ. Akhirnya Abraha membangun sebuah tempat yang dijadikan peribadatan, dibangun dengan semahal-mahalnya dan tidak ada orang yang mau mengunjunginya. Akhirnya bangkrutlah Abraha tersebut. Kerajaannya rugi membiayai infrastruktur yang luar biasa, ya rugi gitu. Tidak ada pelancong datang ke sana karena niatnya tadi satu, untuk wisata, untuk kemewahan, untuk kehebatan gitu. Berbeda dengan Ka'bah yang mana pada waktu itu dibangun oleh keluarga Bani Hashim, ingin melestarikan agama nenek moyang mereka yang dinamakan Al-Hanifiyah. Jadi agama sebelum Islam itu namanya agama Al-Hanifiyah, warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian agama itu kemudian terkontaminasi dengan ajaran-ajaran berhala. Setelah datang Abraha, setelah Abraha gagal membangun seperti Ka'bah, maka memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah itu. Diutuslah semua tentara-tentaranya yang paling hebat, murka dia dengan kondisi negerinya yang gagal membangun sebuah tempat seperti Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, mendengar kabar tersebut. Dengan cepat beliau menuju perbatasan kota Mekah, kurang lebih di Arafah, ini padang Arafah sebelah sananya. Jadi kalau kita keluar ke Arafah itu, maka kita akan menuju satu tempat, satu kota yang namanya Taif. Keluarlah ke sana, dan Abraha pada waktu itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, berkata kepada Abraha, sesungguhnya aku mendengar engkau akan masuk kota Mekah dengan tentara-tentara engkau, ya. Padahal kami tidak memiliki kekuatan apapun. Kami ini para pemilik onta, kami ini peternak-peternak onta, kami ini penggembala onta. Kami tidak punya kekuatan seperti kalian punya kekuatan. Dan Abdul Muttalib mengatakan kepada Abraha, wahai Abraha, sesungguhnya kalau engkau tetap ingin menghancurkan Ka'bah ini ada yang menjaganya, ada yang memilikinya. Kemudian Abraha dengan sombong yang mengatakan,
apa yang menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah ini? Tidak ada. Dia merasa paling kuat, paling hebat. Karena pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan, pendekatan kekuatan. Ya. Pendekatan kekuasaan dan pendekatan kekuatan ini cepat hancurnya kok. Ya. Dikit-dikit langsung seperti ini. Tidak bisa, tidak bisa. Ya. Padahal pendekatan Rasulullah SAW ketika terjadi konflik itu kalau dicontoh itu luar biasa. Tidak mesti dengan pendekatan apa? Pendekatan kekuasaan dan kekuatan. Pendekatan kekuasaan dan kekuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sombong, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mutakabbir, sombong dan bersalah. Ya. Sombong, mutakabbir dan orang-orang bersalah selalu melakukan pendekatan kekuasaan dan kekuatan. Dan pendekatan ini kita jumpai juga terjadi pada pemerintah-pemerintah yang zalim. Ya, pemerintah-pemerintah yang zalim selalu melakukan hal-hal yang demikian. Apa yang dilakukan oleh Abraha, tidak ada yang bisa menghalangi kekuatanku. Dijawab sama Abdul Muttalib, kalau begitu yang akan menghalangimu adalah kamu sendiri dan yang memiliki Ka'bah itu. Jadi kamu sendiri, yakni kesombongan kamu sendiri wahai Abraha, dan juga yang memiliki Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara ababil, yakni burung. Bayangkan di sini hikmahnya, burung yang kecil bisa menghancurkan gajah yang besar. Cuma dengan batu yang sangat kecil. Akhirnya Abraha masuk ya melalui Arafah dan akhirnya dihancurkan di satu wadi lembah yang namanya Wadi Muhaisir. Biasanya apa itu? Ketika Bapak kemarin haji, itu antara Mekah, antara Arafah dan Muzdalifah, disitulah tempatnya. Ya, makanya di situ kita disuruh untuk mempercepat langkah. Disuruh untuk mempercepat langkah untuk menuju Muzdalifah. Jadi Arafah, Arafah, Wadi Muhaisir, kemudian satu lagi Muzdalifah, satu lagi Mina. Jadi urutannya ke sana. Makanya kenapa kita disuruh untuk bermalam di Muzdalifah, ya, tidak bermalam di Wadi Muhaisir ini, karena di situ bekasnya tentara ababil menghancurkan Abraha. Itu salah satu hikmahnya. Tidak boleh kita berdiam diri di satu tempat yang mana Allah pernah mengadab sebuah kaum di sana. Seperti contohnya kita ke Laut Mati. Boleh tidak orang ke Laut Mati mandi-mandian di sana? Tidak boleh. Kenapa? Karena pernah turun kemurkaan Allah kepada laut tersebut, kepada tempat tersebut. Jadi dibalikkan itu laut. Jadi Allah pernah membalikkan bumi di sana, sehingga Laut Mati itu sangat asin sekali. Orang bisa terapung dan mata kita kalau kena air itu perih sekali, karena kadar galamnya sangat tinggi sekali. Ya. Siapa yang Allah hancurkan di sana? Yakni kaumnya Nabi Lut. Kenapa dihancurkan oleh Allah SWT? Karena mereka pernah mendatangkan kemurkaan Allah. Innakum la ta'tuna rijalan min dunin nisa. Sungguh kalian adalah sebuah kaum, sebuah bangsa yang mendatangi laki-laki tanpa perempuan. Artinya mereka bernafsu dengan laki-laki saja, tidak bernafsu kepada lawan jenisnya, yakni kaum homoseksual, LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di Mekah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, yakni Abraha dengan ababil. Ya. Dan suratnya kita hafal semua. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan batu kecil. Ya, maka mereka dengan batu kecil itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Jadi hancur. Jadi batu itu sangat panas, menghancurkan dalam seketika. Ini teori-teori dakwah yang seperti ini.
tidak digunakan oleh Nabi SAW. Apa strategi Nabi SAW dalam berdakwah? Saya di sini meringkas menjadi 10. Menjadi 10 strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dan juga ada strategi Nabi SAW dalam mengamalkan Islam. Ada juga strateginya. Sehingga orang tidak kaget. Dan ini yang ada pada ajaran agama kita yang mulia ini, yakni agama Islam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap sesuai dengan kebutuhan umat pada waktu itu dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa itu. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini strategi nuzulul wahyi, turunnya wahyu kepada Nabi itu tidak sekaligus. Nih Al-Qur'an, engkau ambil wahai Muhammad, tidak. Ya, kita sekarang ini kita mengerti Islam, kita sekarang mengerti Islam. Kalau seandainya kita langsung, nih setumpuk syariat silahkan amalkan semua. Kalau orang bilang mungkin kita sudah turun dulu voltasi kita, kekuatan jeglek lah istilahkan, tidak kuat. Ya. Rasulullah SAW mendapatkan ajaran Islam ini bertahap. Selama 13 tahun Rasulullah SAW hanya diberikan akidah tauhid. Bagaimana mengisahkan Allah, menyembah Allah dengan benar. Yang kedua, strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah 13 tahun di Mekah. Berbuat apa di situ? Rasulullah SAW mendakwakan tauhid sebelum semuanya. Jadi perintah syariat, salat, haji, zakat, puasa dan lain sebagainya itu datang setelah akidah diri kita ini benar, tauhid kita ini benar. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kalau ngaji itu yang pertama kali dipelajari adalah tauhid, akidah. Apa bedanya tauhid sama akidah? Kalau akidah itu adalah keyakinan. Kalau tauhid adalah keyakinan Allah sajalah yang berhak disembah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu bedanya. Kalau tauhid, kalau akidah itu akidah keyakinan. Keyakinan apa saja? Orang ini punya keyakinan ini, orang ini punya keyakinan ini, orang ini punya keyakinan ini. Tapi tauhid adalah keyakinan yang ada pada orang Islam bahwa Allah lah yang berhak disembah. Tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW memulai dakwanya kepada karib kerabat. Wa andir ashiratakal aqrabin. Ini dalilnya. Jadi tidak woro-woro, tidak mengajak orang lain dulu, tapi yang diajak keluarganya, istrinya, anaknya, pamannya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dakwah sirriyah, kemudian dakwah jahriyah. Selama 13 tahun Nabi SAW itu mendakwakan Islam sembunyi-sembunyi. Disembunyikan dulu nih, sampai apa? Sampai imannya kuat. Sampai apa? Sampai mereka betul-betul merasakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dampak daripada dakwah sirriyah itu sembunyi-sembunyi. Tapi jangan salah, dakwah sirriyah ngajinya sembunyi-sembunyi. Ada sebagian kelompok itu menggunakan metode dakwah sirriyah. Jadi kalau ngaji dari rumah ke rumah, dari halakoh, usroh. Ya. Kemudian kalau ngaji itu sandalnya diumpetin, disembunyikan. Jadi masuk rumah tersebut, itu sandalnya diumpetin, di dalam banyak orang yang sedang ngaji. Tidak perlu, ini bukan sirriyah, bukan rahasia yang dimaukan oleh Nabi SAW. Sirriyah di sini artinya menyembunyikan keislaman mereka sampai mereka kuat. Ya. Jadi bukan ketika mengerti Islam dia langsung overlap. Ya, mengatakan ini haram, ini sehingga orang katakan ini perasaan baru ngaji kemarin 3 hari
sudah menjadi mufti gitu. Seperti itu. Nabi dakwah sirriyah dulu, kemudian dakwah jahriyah. Kemudian yang kelima, sabar. Menahan diri dari gangguan, membela diri, baru perang. Ini strateginya. Sabar. Menahan diri, dicaci, dihina, ditahan terus. Ya. Kemudian dilempari kotoran onta, terus menahan diri. Kemudian setelah itu mulai membela diri. Kapan membela dirinya? Ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Hamzah masuk Islam. Baru berani membela diri. Membela diri di sini artinya apa? Membela diri artinya mengatakan bahasanya dirinya adalah Islam. Kemudian yang terakhir perang. Perang itu kapan terjadi? Perang itu terjadi ketika mereka sudah hijrah ke Madinah. Setelah terjalin satu negara yang kuat, satu sistem yang kuat, baru adanya perang atau jihad. Dan jihad itu tergantung dengan adanya daulah, dengan adanya negara, dengan adanya pimpinan. Yang keenam, mendidik generasi emas dengan pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini strategi Nabi SAW. Jadi dididik dulu sahabat itu sampai lahir Bilal bin Rabah, sampai lahir sahabat-sahabat yang lain yang kuat terhadap ujian dan cobaan. Nabi SAW selama 13 tahun mendidik para sahabatnya kepada iman, tidak kepada yang lainnya. Yang ketujuh, menerapkan tauhid yang kuat di Mekah. Dan mereka tidak disuruh untuk menerapkan syariat selama mereka di Mekah. Ini marhalah atau strategi Nabi SAW yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak ada jihad kecuali setelah kuat, setelah ada kekuatan Islam di Madinah. Yang kesembilan, toleransi dengan kebiasaan jahiliyah. Jadi ada kebiasaan jahiliyah yang ditoleransikan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Ya sudahlah, lakukan. Ya sudahlah, lakukan. Sampai mereka memiliki iman yang kuat, baru Nabi SAW berbicara dan menerangkan. Seperti contohnya Ka'bah. Ka'bah itu baru diterangkan bahasanya Ka'bah itu bentuknya tidak demikian, itu setelah mereka di Madinah. Jadi Ka'bah, ini Ka'bah, di depan itu ada Hijr Ismail. Ka'bah itu adalah bentuknya bukan kotak seperti ini, tapi ada setengah lingkaran di depan itu, yang namanya Hijr Ismail. Kapan tahunya para sahabat bahasanya bentuk ini adalah setengah lingkaran? Setelah iman mereka kuat. Ya. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya umatmu ini, ya, kalau seandainya umatmu ini sudah lama masuk Islamnya, maka aku akan hancurkan ini Ka'bah. Dan aku akan jadikan setengah lingkarannya termasuk Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Tapi sudahlah, tidak masalah. Sudahlah, tidak masalah. Padahal Ka'bah yang setiap hari mereka menghadap kepadanya untuk sholat, dibiarkan, toleransikan. Ya. Itu strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang ke-10, menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah secara bertahap, bukan sekaligus. Konsep dakwah Nabi SAW ini tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi konsep syariah yang universal ini tergambar dalam ayat ini. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Islam ini? Pertama, dia menjadi seorang Rasul, dia adalah seorang Rasul dari kaumnya sendiri. Jadi sangat paham terhadap tabiat, kebiasaan kaumnya. Kemudian berat terasa olehmu penderitaanmu. Jadi
seorang rasul yang merasakan beratnya penderitaan rakyatnya. Ya, sehingga ketika meletakkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala sangat tahu kondisi umatnya. Nah, ini adalah sifat pemimpin ya. Sifat pemimpin demikian ya. Jadi kalau seandainya ingin meletakkan undang-undang, ya tahulah rakyatnya ini kira-kira sanggup tidak melaksanakan undang-undang itu gitu. Ya kan? Kalau tidak sanggup tetap dipaksakan, ya akhirnya yang bisa melaksanakan, yang tidak bisa melaksanakan hanya orang-orang bawah. Hanya orang-orang bawah yang tidak bisa merasakan. Coba lihat syariat Islam. Syariat Islam itu yang bisa merasakan semuanya. Contoh apa? Haji. Contoh haji, Pak. Haji itu dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man istata'a ilaihi sabila." Meskipun wajib, tapi bagi siapa yang wajib? Bagi yang mereka mampu pergi ke sana itu. Itu syariat Islam itu. Kalau dia tidak mampu, kurang 100.000 tidak wajib. Kurang 1 juta tidak wajib. Itu syariat Islam. Subhanallah azim. Itu indahnya syariat Islam. Jadi kalau seandainya ada undang-undang yang memberatkan, tambah membuat rakyat itu menderita, itu sangat bertentangan dengan konsep At-Taubah ayat 128 ini. Ya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi konsep syariah, konsep penerapan hukum, konsep Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah menginginkan keimanan dan keselamatan bagi pengikutnya. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya nih, keimanan dan keselamatan. Keimanan, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW di dalam haji, karena kita baru haji kemarin. Di dalam haji Rasulullah SAW menerapkan konsep if'al wala haraj, lakukan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini konsep syariah secara keseluruhan. At-Taubah 128. Demikian, mudah-mudahan berpengaruh atau bermanfaat bagi kita semua. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga terakhir bisa dibaca nanti dalam slide ini, meringkaskan strategi Nabi SAW dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kurang lebihnya sama. Pertama, Nabi itu datang mendeklarasikan dia itu sebagai Nabi, merangkan saya utusan Allah, memulai dari keluarga yang terdekat, memulai kepada suku dan bangsanya sendiri, kepada Bani Hashim sendiri. Setelah Bani Hashim Islam, baru Nabi berdakwah kepada seluruh bangsa Arab. Setelah bangsa Arab Islam, baru Nabi mendakwakan kepada seluruh dunia. Ya. Jadi sedikit-sedikit. Dan konsep ini ternyata kalau kita teliti sirah Nabi, ternyata ada pada semua kehidupan Nabi SAW. Nanti akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. yakni bagaimana Nabi itu menerima wahyu, bagaimana itu sama konsepnya, sedikit-sedikit dan pelan-pelan. Saya berikan contoh yang sederhana aja, masalah makan. Nabi SAW mengatakan, kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat dengan dirimu. Kan dulu orang-orang Arab dulu makanya pakai nampan Pak ya. Itu Nabi sampai masalah makan aja diajarin, sahabatnya diajarin, kul mimma yalik, yang terdekat dengan kamu, bukan langsung ngambil yang di tengah gitu. Yang terdekat dulu dihabiskan. Kenapa? Kalau makanan itu tidak habis, maka makanan itu yang di tengah tidak tersentuh, bisa dimakan oleh orang lain. Sampai seperti itu. Ini konsep ini diterapkan sampai pada makanannya gitu. Subhanallah azim. Ya. Wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat dengan kamu. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kamu. Nah, ini contoh-contoh yang sangat sederhana yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kedepannya kita akan mempelajari yakni konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu. Bagaimana caranya? Sama caranya. Yakni pertama dimulai dari diri dia sendiri, terus berlanjut kepada yang lainnya secara bertahap.
Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Silahkan ada pertanyaan. Dipersilahkan. Ada satu dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Pak Dirga. Pak Ustadz, saya mau tanya itu mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tuh, dari dulu tuh kan ada apa tuh, ada informasi dari rahib atau pendeta Yahudi itu apa, katanya akan datang seorang nabi dari bangsa Arab gitu. Nah itu rahib atau pendeta Yahudi itu ya, kalau nggak salah itu bisa tahu tuh dari mana gitu ya, dari info dari mana gitu, apa dari wangsit apa mana gitu ya. Pertanyaan saya yang cukup sederhana dan mungkin keterbatasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang lainnya dulu ya sekalian. Ibu ada? Ngobrol. Baik. Pertama kali bahasanya kedatangan Nabi SAW itu dihabarkan di dalam kitab Yahudi. Di dalam kitab Yahudi dihabarkan dengan jelas akan muncul seorang Nabi dari bangsa Arab. Dalam kitab mereka, dalam kitab Zaburnya, dalam kitab Tauratnya, atau kitab-kitab yang ada pada penduduk, atau kitab-kitab yang ada pada orang-orang Yahudi yang datang sebelum Islam. Jadi mereka sudah mendapatkan kabar ini dari kitab mereka. Kemudian dari pendeta orang-orang Nasrani itu ada pada Injil mereka. Pada Injil mereka, yang mana Injil ini dikuasai oleh seorang penginjil yang bernama Waraqah ibn Naufal. Kalau orang Yahudi saya tidak tahu namanya, tetapi di dalam agama Nasara itu ada seorang penginjil yang bernama Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini penginjil, seorang ulama, seorang pendeta Nasrani, yang mana mereka mendapatkan Nasrani itu dari Najran. Jadi penyebaran agama Nasrani itu dari Najran. Najran itu adalah satu tempat dekatnya Ethiopia. Ethiopia memang pusat agama Nasrani pada waktu itu. Penginjil ini mengatakan akan ada seorang nabi dan disebutkan di situ ciri-cirinya dan sebagainya. Ya, ciri-cirinya dan sebagainya. Tentunya mereka mendapatkan ini pertama dari kitab mereka. Yang kedua, dari guru-guru mereka akan datang seorang nabi dari bangsa Arab. Itu ada. Kalau dari wangsit tentunya bukanlah wangsit ya, tapi ini adalah wahyu yang ada pada agama-agama sebelum datangnya agama Islam. Nah, dengan demikian lengkap kedatangan Rasulullah SAW itu dihabarkan di dalam Al-Quran, dihabarkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, sebagai nabi penyempurna daripada agama-agama yang lainnya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan ibu-ibu ya di belakang, ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya punya beberapa pertanyaan. Mohon diulang dulu. Ada poin yang hilang dari strategi menyebarkan Islam. Dari poin sabar, kemudian perang atau jihad, kemudian yang bawahnya yang dua itu saya kehilangan sebelum jihad kecuali sudah kuat. Minta tolong diulang yang dua poin itu. Kemudian kalau saya tidak salah, Rasul itu meninggal atau wafat di umur 63.
dan menjadi rasul di umur 40. Pak Ustadz bilang menyebarkan Islam 13 tahun saja. Kemudian yang 10 tahun itu bagaimana Pak? Iya. 40, kemudian meninggal 63, sementara menyebarkan agama hanya 13. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Rasul menyarankan kita untuk makan dengan tangan kanan, itu adalah hadis. Bagaimana hukumnya kalau sekarang kita makan dengan sendok garpu misalnya? Itu bagaimana dalam Islam? Kemudian yang berikutnya, Rasul juga memberikan toleransi terhadap kebiasaan jahiliyah. Pertanyaan saya, sejauh mana toleransi itu diberikan oleh Rasul? Kalau kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Rasul, jadi batasan toleransi itu seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diborong nih pertanyaannya. Iya, satu-satu dulu saya tanya. Pertama, saya jawab. Pertama, sabar, menahan diri dari gangguan, kemudian membela diri, baru perang. Ya, jadi ada 4 tahapan ya. Sabar, menahan diri dari gangguan, kemudian membela diri, kemudian perang. Ya. Dan perang itu terjadi ketika masa pemerintahan di Madinah. Kemudian Nabi SAW usianya 63 tahun, berdakwah hanya 13 tahun. Iya, Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Di Mekah itu mendakwakan tauhid. Selebihnya Nabi SAW 10 tahun itu berdakwah di Madinah, yang diajarkan adalah syariah. Jadi konsep syariahnya itu justru dimatangkan di Madinah. Kenapa konsep syariah ini dimatangkan di Madinah? Karena umat pada waktu itu sudah siap dengan imannya untuk menjalankan syariat. Jadi udah siap nih ninggalkan riba, ninggalkan khomer, ninggalkan zina, udah siap. Nah begitu pula kita meskipun di sini sudah mengenal Islam lebih jauh, tapi begitu datang konsep syariah mungkin kita masih separuh-separuh gitu. Contoh perbankannya, masalah riba yang ada di bank. Belum tentu kita bisa meninggalkan riba secara keseluruhan. Ya, karena mungkin iman kita tadi masih belum kuat. Ya, iman kita masih belum kuat, atau ilmu tentang iman ini kita belum dapat itu. Maka tatkala itu kita bertahap untuk menuju iman, untuk menuju iman. Nah, ketika kita mungkin tidak pernah ngaji, tidak pernah menerapkan syariat, tiba-tiba datang hukum riba haram itu. Dia keluar dari pekerjaannya. Setahun berikutnya datang kepada saya, Ustadz, tolong carikan pekerjaan lagi gitu. Ustadznya yang ditembui. Ustadznya yang kena ketembuhan itu. Ustadznya yang kena ketembuhan itu. Itu pernah terjadi saya waktu itu ngisi di mana? Di salah satu bank ya di Bintaro sana. Wah, itu rame-rame itu. Rame-rame keluar daripada bank. Levelnya udah level tinggi semua. Ternyata tidak kuat. Imannya belum kuat nih. Setahun berikutnya datang gitu. Yang lainnya alhamdulillah sudah selesai dari masalahnya. Tapi ada beberapa orang yang belum selesai. Nah, ini yang dikatakan mungkin dia baru mendengar Islam dengan semangat, kemudian langsung action dia. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ketika kita sudah mengenal Islam, pelajari Islam itu memang betul-betul Islam itu mantap dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya tentang masalah toleransi, Bu. Toleransi ini adalah toleransi yang memiliki batas, memiliki koridor yang tidak sampai mengeluarkan dia daripada Islam. Seperti tadi, toleransi Ka'bah itu tidak dibongkar. Ini tidak mempengaruhi iman dan tauhid. Karena apa? Orang bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah yang memiliki Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita dengan agama lain ya, kita selalu didebat gini, wah orang Islam katanya tidak boleh menyembah patung, itu buktinya nyembah berhala tuh. Apa berhala itu? Itu Ka'bah berhala gitu.
Itu Ka'bah itu berhala, kenapa kalian sembah? Jawabannya bagaimana? Bukan. Dulu pernah ada berhala di Ka'bah itu, pernah ada. Sebelum datang Islam, di Ka'bah itu ada 3 berhala besar yang namanya Lata, Uzza dan Manat. Setelah datang penaklukan kota Mekah, Islam dan tentaranya, Rasulullah SAW dan tentaranya, baru berhala itu disingkirkan. Ada juga jumlahnya sekitar 300-an lebih berhala kecil. Kenapa banyak berhala kecil? Jadi setiap mereka pergi ke Suria, ke Syam, ke Palestina, ada berhala, oh ini berhala bisa datangkan hujan, diambil, taruh sana. Kan begitu. Oh ini ada berhala, kalau di Indonesia mungkin ada nama-namanya ya. Oh ini ada jenglot, bisa datang narik ini, diambil, taruh di situ. Ini ada apa namanya? Ada berhala satu lagi, diambil, taruh sana. Ya. Kalau di tanah Jawa ini ada pusaka lah. Ini ada pusaka ini, diambil, dibeli, diambil, ditaruh di dalamnya Ka'bah itu. Oh ini ada pusaka ini, ditaruh di sana. Terus seperti, sehingga jumlahnya itu sampai 360 lebih gitu. Atau hampir 500-an. Kalau yang kecil-kecil ini kan gampang. Tinggal ambil, dimasukin karung, dibuang. Yang besar itu cuma 3, Lata, Manat, dan Uzza. Nah pertanyaan ibu tadi, toleransi yang tidak mengeluarkan mereka daripada Islam, yaitu masih ditoleransikan, masih dimaafkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau sesuatu yang menyangkut akidah Islam di situ, maka mereka tidak diperbolehkan. Seperti contohnya, toleransi kebiasaan jahiliyah, apakah adanya berhala itu Nabi tidak mengingkari? Nabi ingkari. Tapi pada waktu itu Islam tidak punya kekuatan menyingkirkan berhala ini. Tetapi Nabi pahamkan kepada para sahabatnya, kalian ketika beribadah menyembah Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah, jangan beribadah kepada berhala-berhala yang ada di sana, tapi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin pada waktu itu sangat lemah, tidak punya kekuatan. Ya, tidak punya kekuatan militer pada waktu itu. Jadi senjata saja mereka belum memilikinya, seperti itu. Ya itu aja Ibu. Makan dan minum dengan sendok garpu. Oh, minum dengan sendok garpu. Apakah kita bisa analogikan sendok garpu itu termasuk sunnah? Iya, termasuk sunnah. Itu pendapatnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Nabi SAW makan dan minum itu dengan 3 jari. Kita kan makan dengan 3 jari, dengan sendok dan 3 jari. Seperti itu. Nah 3 jari ini Nabi SAW makannya dulu korma. Makanya dulu korma. Kalau kita makan nasi dengan 3 jari, tidak kali, tidak bisa. Ya. Jadi makan dengan sendok dan garpu, selama makannya dengan sendok sebelah kanan itu tidak menyalahi sunnah, tidak masalah itu dilakukan oleh seorang mukmin. Dia tidak boleh makan dengan tangan kiri, dengan sendok ataupun dengan garpu dengan tangan kiri itu tidak boleh. Kemudian ketika makan nasi, bagaimana Ustaz? Sunnahnya kan makan 3 jari. Ya, khusus nasi ini karena nasi ini bukan apa? Bukan korma. Kalau korma orang dengan 3 jari bisa, tapi kalau nasi tidak bisa. Kalau kita dengan tangan tidak bisa. Kalau teori orang Arab ketika makan, ini orang Arab nih, saya jangan kaget nanti ibu kalau makan sama orang Arab. Orang Arab kalau makan nasi kebuli itu, ambil nasi dikepel-kepel dulu Bu. Ngambil nasi seperti ini pakai tangan dikerawuk gitu, kemudian digini kan. Baru setelah itu dimakannya seperti ini. Nah itu kebiasaan, itu orang Arab. Kemudian orang Bangladesh, Sri Lanka beda lagi. Waduh itu saya menolak makan. Waktu itu saya diundang makan sama orang Bangladesh sama orang Sri Lanka. Yakni setelah makan itu ada tempat air, ada mangkok gitu. Jadi saya suruh cuci di mangkok itu setelah makan.
Nah, bekas suciannya itu saya disuruh minum gitu. Dan itu berdua. Itu bukan adat saya bilang itu bukan adatnya orang Indonesia. Kemudian saya terangkan, kalau di zaman Nabi bukan demikian. Kalau di zaman Nabi bukan demikian. Bertanya dia, loh ente sama-sama mahasiswa hadis masa tidak tahu hadis? Saya bilang. Saya keluarkan hadis, bahasanya di zaman Nabi itu yal'iqaha au yul'iqaha. Yal'iqaha itu adalah menjilati jarinya atau dia jilatkan pada orang lain. Itu dalam hadis. Ya kan? Itu dalam hadis seperti itu. Nah, kalau ini antum hadisnya mana ini? Itu tradisi ya. Tradisi, tapi saya katakan yang paling penting makan itu adalah memakannya sampai tidak ada yang tersisa, tidak membuang nasi sedikit pun. Ya, itu maksudnya gitu. Maksudnya memakannya dan tidak membuang nasi sedikit pun. Kalau kita tidak, kita ternyata apa? Kita buang-buang nasi itu. Padahal di luar sana banyak orang yang membutuhkan nasi. Itu maksudnya kayak gitu. Ya. Karena kalian tidak tahu di mana tempat berkahnya. Ya, demikian. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Syukron, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Ya, sudah. Baik, mari kita tutup kaji kita dan senantiasa mohon kepada Allah SWT semoga kita bisa terus memakmurkan masjid ini dan mengikuti kajian insyaallah Ahad pekan depan, yaitu tentang tauhid ya oleh Ustadz Yudi Kurnia LC, dan kami mohon kehadiran Bapak Ibu semua untuk hadir pada kajian Ahad depan. Mari kita tutup kaji kita dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.